Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Kami berterima kasih sekali Anda masih mengikuti tayangan-tayangan kami. Semoga setiap tema yang kami sajikan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah, bagi kita yang mencintai membaca Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan membaca Al-Quran. Beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini adalah yang pertama, yaitu iftitah. Iftitah secara bahasa artinya membuka. Sedangkan dalam istilah mutajwid, iftitah di sini artinya adalah mengawali membaca Al-Quran. Kita mengawali membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud dan basmalah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istilah yang berikutnya adalah waqaf, yaitu menghentikan bacaan Al-Qur'an dengan tujuan untuk menarik nafas dan kita berniat untuk melanjutkan kembali bacaan Al-Qur'an kita. Ada kalanya kita waqaf di akhir ayat, ini waqaf yang paling utama. Namun ada kalanya kita waqaf di pertengahan ayat, mengikuti tanda-tanda waqaf tertentu. Kemudian istilah yang ketiga yaitu ibtida, yaitu memulai kembali bacaan Al-Quran setelah kita waqaf atau setelah kita menghentikan bacaan Al-Quran. Ibtida dengan waqaf sangat berkaitan. Jadi ketika kita mempelajari tentang cara-cara waqaf, tentu kita juga wajib pula untuk mempelajari tentang cara-cara ibtida, karena waqaf dengan ibtida satu paket. Kemudian yang terakhir adalah yang biasa disebut dengan istilah qata. Secara bahasa qata artinya memutus. Yang dimaksudkan di sini adalah menyudahi bacaan Al-Quran dengan niat tidak melanjutkan kembali bacaan Al-Quran, atau kita menyudahi bacaan Quran kemudian kita beralih ke aktivitas yang lain. Ketika kita qata atau menyudahi bacaan Al-Quran, maka idealnya kita menyudahi bacaan Al-Quran setelah selesai satu pembahasan atau satu tema. Jadi kita tidak asal-asalan menyudahi bacaan Al-Quran itu. Idealnya kita membaca Al-Quran, kalau bisa kita bisa dapat satu surat. Karena ketika kita membaca satu surat, otomatis pembahasan telah selesai. Atau kalau tidak satu surat, maka idealnya kita membaca minimal satu ruku, satu tanda ain di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasul sholat kemudian membaca Al-Quran, maka beliau rukuknya itu setelah selesai pembahasan beberapa ayat tertentu. Kemudian lebih ideal lagi adalah kita mengakhiri bacaan Al-Quran kita itu setelah mendapatkan satu juz. Sahabat Salami rahimakumullah, mengakhiri atau menyudahi bacaan Quran seperti ini, inilah yang ideal. Namun boleh pula kita tidak seperti itu membacanya. Misalkan kita hanya membaca 1-2 ayat dengan tujuan untuk kita membaca, untuk kita renungi,
Misalkan kita mengistiqomahkan setiap hari membaca 1-2 ayat, lalu kita baca artinya, lalu kita renungi maknanya. Sahabat Salami rahimakumullah, demikianlah tentang 4 istilah yang berkaitan dengan bacaan Quran. Sekali lagi, yang pertama adalah iftitah, yaitu mengawali membaca Al-Quran, yaitu dengan ta'awud dan basmalah. Kemudian waqaf, yaitu berhenti atau menghentikan bacaan Al-Quran untuk kita bernafas dan kita melanjutkan kembali. Kemudian ibtida, yaitu melanjutkan kembali bacaan Al-Quran setelah kita waqaf. Dan yang terakhir adalah qata, yaitu mengakhiri atau menyudahi bacaan Al-Quran. Demikian tentang beberapa istilah berkaitan dengan aktivitas kita ketika membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.